Selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel BEM Kema Fafait Unpad 2025. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alaisa dari Departemen Akademik Keprofesian BEM Kema Fafait Unpad 2025, Kabinet Sinergi Harmonia. Di sini saya juga tidak sendiri. Ada Bapak siapa, mungkin bisa menyebutkan nama, umur Bapak dan jabatan Bapak di PT Mitra Berlian Ungas, Bapak. Perkenalkan, saya Azhar Sineba. Saat ini saya sebagai Head Farm di Farm Cikancung PT MBU. Di sini kita fokus pemeliharaan ayam pedaging. Mungkin seperti itu. Berarti dengan Bapak Azhar? Iya, dengan Azhar. Mungkin tujuan di sini tuh saya akan menyebarkan informasi ya melalui podcast, terutama kepada mahasiswa Fakultas Peternakan yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Sejarah berdirinya PT MBU ini ya dari sebelumnya pemilik itu menjalankan usaha pemeliharaan ayam pedaging, kemudian secara perkembangan juga sangat pesat sehingga saat ini sudah banyak populasi yang tersebar baik di daerah Jawa Barat dan di area Banten. Itu perusahaan MBU ini sudah memiliki banyak kandang dan tersebar di area Jawa Barat dan Banten seperti itu. Jadi saat ini sudah menjalankan tidak hanya dari pemeliharaan broiler, tapi juga dari pembibitan, breeding, kemudian juga di RPA, seperti itu ininya, perkembangan saat ini. Ya, jadi yang saya lihat di PT MBU ini ada beberapa hal yang menurut saya berbeda ya. Ada perbedaan dengan perusahaan-perusahaan lain, di mana kita melakukan semacam efisiensi ya, baik itu di manajemen liternya. Jadi di PT MBU ini saat ini sudah berjalan sekam itu kita fermentasi. Jadi untuk meningkatkan efisiensi, kemudian juga perbaikan dari manajemen. Jadi sekam-sekam yang sudah dipakai dalam proses pemeliharaan itu kita fermentasi ulang sehingga bisa dipakai untuk periode selanjutnya. Jadi dan di perusahaan-perusahaan lain saya lihat belum berjalan ke arah sana seperti itu. Berarti ciri khasnya itu ada di pada sekamnya ya? Ya, jadi sekamnya sudah kita fermentasi, terus bisa kita pakai lagi untuk periode berikutnya. Kemudian juga secara hasil produksi juga masih lebih baik seperti itu. Kalau untuk yang di Farm Cikancung, jenis ayam yang kita pelihara itu ayam broiler, jadi ayam jenis pedaging, seperti itu. Berarti di setiap cabangnya itu beda-beda ya, Pak? Ya, jadi kita perusahaan-perusahaan di MBU ini kan tidak hanya di ayam pedaging, ada juga seperti petelur, layer, kemudian juga dari indukan itu di breeding, indukan ayam broiler, kemudian juga ada juga di pengolahan hasil produknya itu di RPA seperti itu. Kalau yang di Farm Cikancung ini kita ada 8 kandang, untuk 7 kandang itu standar populasinya itu 50.000, dan untuk yang ada 1 kandang itu 15.000, jadi total populasi sekitar 365.000. Banyak ya, Pak? Ya. Ya, jadi pakan yang dipakai di PT MBU ini ada 3 jenis ya. Jadi jenis pre-starter, kemudian di fase growingnya kita ada fase pakan jenis starter, kemudian di akhir kita ada pakan jenis finisher. Jadi kita pakai 3 jenis pakan.
Nah, untuk manajemen pemberian pakannya kita juga sudah memakai peralatan otomatis, jadi fan feeder, jadi distribusi pakan sudah sudah otomatis seperti ya, udah otomatis seperti itu. Berarti air pakannya juga udah otomatis semua ya? Ya, jadi kalau untuk air minum kita sudah pakai nipel, kemudian pakan kita sudah pakai fan feeder, jadi pemberian pakannya udah otomatis seperti itu. Ya, jadi di sini di Farm Cikancung ini sudah kita terapkan manajemen biosecurity-nya, mulai dari area car dipping, jadi kendaraan-kendaraan yang masuk harus melewati car dipping, kemudian juga untuk pencucian kandangnya juga kita kontrol dengan peralatan-peralatan CNP. Kemudian untuk sanitasinya, lingkungan kita juga sudah rutin ya, dalam 2 minggu, dalam 1 minggu itu 2 kali. Kemudian juga dari kandangnya juga seperti hand spray, kemudian celup kaki itu sudah kita sediakan di area kandang, sehingga harapannya lingkungan yang di area farm ini memang benar-benar steril, bersih dari bakteri dan virus seperti itu. Berarti sudah lengkap ya Pak untuk kebersihannya itu? Ya, jadi untuk saat ini sudah memadai ya, sudah standar, tinggal penambahan-penambahan lain seperti main shower itu mungkin nanti akan kita siapkan seperti itu. Jadi kalau di pemeliharaan ayam broiler, penyakit yang biasa atau sering ditemukan di kandang itu penyakit pernapasan ya. Jadi ada kita biasa sebut CRD, chronic disease respiratory, jadi ada gangguan dari pernapasan itu yang biasa sering terjadi di kandang seperti itu. Kalau untuk penanganannya itu seperti apa, Bang? Ya, kalau untuk penanganan dari gangguan pernapasan itu kita ada program obat juga sudah kita siapkan, antibiotik ya, antibiotik pernapasan itu di minggu pertama, kemudian juga jika ada case-case berlanjut itu di minggu kedua ada tambahan pemberian antibiotik kedua. Selain itu juga perbaikan dari manajemen seperti manajemen liter, kemudian ventilasi dan manajemen khususnya di saat area brooding ya. Jadi ketika pemeliharaan itu bagus di minggu pertama, harapannya penyakit-penyakit juga tidak datang di minggu-minggu berikutnya seperti itu. Berarti kalau di MBU ini sering dilaksanakan vaksin ya, Pak? Kalau vaksin kita menyesuaikan dari DOC ya, DOC MBU di farm ini kan bermacam-macam, ada yang dari Malindo, kemudian dari internal kita sendiri MBU, kemudian dari CP dan perusahaan-perusahaan lain. Jadi ada beberapa DOC yang tidak divaksin di hatchery itu kita vaksin di kandang. Contohnya misalnya seperti vaksin IB itu kita vaksin pada saat DOC datang. Sebelum penyebaran itu sudah dilakukan vaksin melalui spray seperti itu. Ya, tantangan terbesar di sini karena populasi besar ya. Populasi di sini besar, kemudian tanggung jawab juga tentu besar. Tantangan terbesarnya ya menurut saya bagaimana pemeliharaan yang kita lakukan ini berhasil, tidak hanya dari hasil, kemudian tapi juga dari sisi kesehatan ayamnya. Artinya dalam tahap-tahap pemeliharaan seperti brooding, kemudian fase growing, kemudian di fase finisher, pasca panen itu cukup menjadi tantangan tersendiri sih untuk menghasilkan produk yang sehat dan juga hasil yang baik seperti itu, baik dari FCR dan IP.
Ya kita juga kan selain di Farm Cikancung ini PT MBU juga kan, tersebar di beberapa area ya, khususnya di Jawa Barat dan Banten. Ya itu penanganannya biasanya ya kita rutinitas berkoordinasi dari area sendiri, seperti Farm Cikancung itu masuk area Bandung Raya, itu kita selalu lakukan weekly report, jadi perkembangan di areanya masing-masing, sehingga ketika ada case-case tertentu misalnya seperti flu burung dan lain-lain, itu lebih cepat penanganannya seperti dan pencegahannya ya seperti itu. Kalau untuk dari harga pakan ya kita dari PT MBU ini kan masih bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan feed mill lainnya, jadi ya itu mungkin dari pusat aja yang lebih paham ya tentang perkembangan yang di pakan. Ya kalau bicara pemeliharaan ayam yang di Farm Cikancung ini, tentunya kalau dari sistem perkandangan juga sebenarnya sudah masuk sebagai inovasi atau perkembangan teknologi, karena sebelumnya kan khususnya di Indonesia ini sistem perkandangannya kan sudah mulai berubah, mulai dari sistem postal, kemudian juga sistem kandang terbuka seperti kandang panggung dan lain-lain. Tapi di PT MBU ini sudah beralih keseluruhan itu sistem kandang tertutup atau close house seperti itu. Ya kalau bicara persaingan tentunya itu lebih dilihat dari secara global ya, tapi di PT MBU ini lebih difokuskan terhadap kualitas dari pemeliharaannya itu sendiri, bagaimana kita menjaga ayam itu sehat, kemudian ayam itu produksinya baik, sehingga harga pokok produksinya juga lebih rendah, sehingga tentunya dalam persaingan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti itu. Ya kalau dari PT MBU ini target pemasarannya tentunya masih di seluruh wilayah Indonesia ya, tapi secara khusus memang perkembangan lebih pesatnya itu ada di daerah Jawa Barat dan Banten seperti itu. Jawa Barat dan Banten? Iya, Jawa Barat dan Banten. Ya, jadi di PT MBU juga ada anak perusahaan itu khusus untuk sebagai kemitraan dengan peternak rakyat atau peer ya. Jadi sudah berjalan saat ini di area di Jawa Barat. Jadi memang menjalin ya Pak, menjalin kemitraan. Iya, menjalin kemitraan. Ya kalau untuk peluang magang tentunya besar ya, karena saat ini juga masih ada masih rutin baik itu siswa SMK dan juga dari mahasiswa itu masih rutin magang di Farm Cikancung. Dan saat ini ada 7 orang yang sedang magang, itu 6 orang dari SMK Pengalengan, kemudian 1 orang dari IPB. Dan sebelumnya juga masih ada rutin mahasiswa magang di sini. Oke, jadi teman-teman mahasiswa Fakultas Peternakan bisa banget nih kalau mau magang atau lagi mencari peluang magang yang besar bisa mendatangi MBU Cikancung ya Pak? MBU Cikancung. Ya kalau bicara tentang kompetensi tentunya banyak macamnya ya, khususnya dari keilmuannya, jadi tentang pengetahuan tentang basic standar dari
pembelian ayam broiler, kemudian juga dari sisi ketekunan ya, jadi kerja kerasnya seperti apa, karena bicara peternakan itu tentu bicara lapangan, jadi harus lebih tekun, lebih kerja keras seperti itu. Oh, jadi intinya yang fresh graduate itu harus bekerja keras ya, Pak? Iya, bekerja keras, kemudian dari keilmuannya juga harus paham tentang dasar-dasar pemeliharaan ayam broiler seperti itu. Ya, jadi pengelolaan limbah kita khususnya sekam ya, sekam yang sudah dipakai dalam pemeliharaan itu kita kelola dengan fermentasi tadi yang sudah saya sebutkan. Tapi juga sebagian juga kita jual, karena dari sekam dari manajemen liter ini kita juga ada 2 vendor. Jadi kerjasama dengan pihak eksternal untuk proses penjualan limbah ataupun pupuk kandang seperti itu. Ya, jadi tahapan-tahapannya tentu saja dari kesehatan ayamnya, dari sisi kesehatan ayamnya, bagaimana kita melakukan proses pemeliharaan ini dengan baik sehingga ayam yang dihasilkan juga sehat. Selain itu juga yang lebih penting seperti di fase-fase finisher ataupun pasca panen, jadi proses panennya itu, penanganannya itu lebih hati-hati sehingga ayam yang sudah dikeluarkan atau dipanen ke konsumen itu tidak mengalami defek ataupun cedera seperti itu, Bu. Ya, dari sektor perunggasan ini yang paling sering terjadi gangguan ataupun sulitnya berkembang itu di fluktuasi harga ya. Jadi fluktuasi harga live bird itu memang benar-benar sangat fluktuatif. Jadi beberapa peternak rakyat juga mengalami kerugian karena faktor dari harga pasar live bird itu sendiri. Jadi harapan dari PT MBU, dari saya juga, pemerintah lebih banyak ikut campur dalam proses harga pasar seperti itu. Jadi penentuan harga pasar, kemudian juga lebih kebijakannya lebih ke pro peternak seperti itu. Jadi diharapkan terutama pada pakan mungkin ya Pak, harganya yang tidak melonjak tinggi seperti itu. Iya, jadi kalau ngelihat dari harga pakan kan dalam beberapa tahun selalu mengalami kenaikan, sedangkan dari harga daging ataupun live bird-nya itu masih mengalami fluktuasi harga ya. Jadi kadang rendah harga pasarnya, kadang tinggi. Jadi kepastian peternak itu sangat sulit, meskipun ayamnya sehat, produksinya bagus, tapi ketika harga jualnya rendah kan itu juga bisa mengakibatkan kerugian di peternak. Seperti harapannya pemerintah juga ikut campur dalam menentukan kebijakan-kebijakan khususnya di harga pasar live bird seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk pertanyaan seputar MBU sudah selesai ya Pak. Iya. Mungkin ada Pak kata-kata terutama untuk mahasiswa Fakultas Peternakan yang takut mulai berusaha mungkin Pak, terutama bagi yang fresh graduate itu, atau kata-kata semangat Pak buat kita, terkhusus aku juga ya Pak sebagai mahasiswa peternakan. Ya, jadi sama ya dengan yang lain-lainnya, yang dosen-dosen kalian juga sudah sampaikan bahwa ilmu peternakan itu luas, jadi jangan pernah puas dengan apa yang sudah didapat, jadi terus belajar, terus upgrade pengetahuan, karena di dunia peternakan khususnya unggas itu
dari tahun ke tahun mengalami perubahan-perubahan, khususnya dari sistem pemeliharaan dan lain-lainnya. Jadi jangan pernah puas dengan ilmu yang didapat, terus belajar, terus bekerja keras seperti itu. Tentunya diingat ya teman-teman, kata menurut Bapak Azhar, kita itu memang harus bekerja keras dan jangan lupa juga ilmunya. Mungkin cukup ya Pak. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya, terutama bagi kami, bagi saya juga, untuk ilmunya yang sangat bermanfaat ya Pak. Sekian, terima kasih teman-teman.